Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke. Di video kali ini ada seorang yang request ya. Ini dari Mas Bro Zep yang beliau juga stay selalu di channel Mang Adun. Katanya coba review tampilan dashboard, tampilan mungkin lah maksudnya itu. Tampilan dashboard yang sekarang sudah baru lagi. Di situ ada forum Fireside sosial media, namun harus beli 100 token dengan konversi 1 Pi. Thanks, welcome Mas Bro. Oke. Kita sama-sama bahas ya. Kalau gua sih jujur juga belum baca semuanya, tapi gua nggak bisa ngebahas soal ini setengah-setengah ya, apalagi ini langsung dari core team. Kita masuk di sesi badas aja ya, karena ini bahas dashboard. Siapkan kopinya. Gini, kayaknya kita benar-benar diajak jalan-jalan masuk web 3 ya, merasakan sekaligus apa dikatakan ya, sekaligus nyobain lah kalau bahasa simpelnya ya. Itu oke. Awalan kita akan membahas yang enteng-enteng dulu aja ya. Gue juga belum pernah itu, makanya mungkin agak ribet ya. Kita baca sama-sama. Di sini kata core team, itu yang atasnya forum API Unggun ya. Terus aplikasi sosial web 3 dengan lebih banyak keaslian, akun apa tuh, akuntabilitas dan anti penting yang didukung manusia. Bahasanya itu loh. Gue kalau misalkan bahasa para programmer seperti yang gue bilang ya, tapi nggak apa-apa, kita coba sama-sama pahami sedikit demi sedikit ya. Aplikasi sosial web 3, oke, dengan lebih banyak keaslian, itu artinya sangat mungkin dan kemungkinan besar yang bisa masuk web 3 itu hanya mereka yang sudah lulus KYC. Oke, itu bisa dikatakan keaslian dan tidak ada bot ya. Terus akuntabilitas dan anti penting yang didukung manusia. Ada istilah anti penting ya, berarti semua hal-hal yang penting itu bisa dikatakan masuk di situ, bisa ya gitu. Atau semualah, mau yang penting mau yang enggak, mungkin seperti itu. Yang penting interaksinya ya. Oke, kita masuk di terjemahnya. Udah gue terjemahin sini. Kami sangat senang meluncurkan Fireside Forum, aplikasi Pi terbaru dari tim inti untuk dan aplikasi jejaring sosial web 3 berkemampuan kripto yang mengintegrasikan mata uang kripto dan tokenomik ke dalam inti mekanisme sosialnya untuk membantu membuat konten, interaksi sosial, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Baca pengumuman lengkapnya di atas dan coba Fireside Forum di browser untuk cara baru berinteraksi di web 3. Aduh, benar-benar kita suruh nyoba nih. Oke. Kalau misalkan kita masuk di situ yang pengumuman ya, itu maka kita akan dibawa masuk sebentar. Kita akan dibawa masuk ke sini. Kayaknya ini sebentar ya. Nah, bener. Kita akan dibawa masuk ke sini. Nah, ini dia pengumuman resminya ya. Itu dari core team loh. Belum baca juga gua. Kita baca sama-sama aja. Menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman sosial web 3 yang sebenarnya ya. Kita kan cuman kemarin-kemarin tuh
bisa dikatakan baru dengar kabar ya, kabar-kabari aja apa Web3 kayak gitu. Nah ini kita langsung diajak ya supaya lebih berpengalaman, belajar. Mau orang biasa, mau yang udah senior, apalagi ya kayak gue ini kan belum pernah tahu yang seperti apa Web3 ya. Mari katanya perkenalan nih. Hari ini kami sangat senang mengumumkan peluncuran aplikasi Pi inovatif terbaru oleh tim inti Fire Research Forum, platform sosial Web3 sejati yang memupuk keaslian, percakapan konstruktif, dan interaksi sosial online yang lebih sehat dengan mengintegrasikan tokenomics ke dalam inti interaksi sosial. Oke, kita lanjut dulu dengan forum. Dengan forum Pi Research, jutaan perintis di seluruh dunia dapat terhubung dan berinteraksi dalam lingkungan yang responsif. Responsif itu saling merespon lah ya, saling menanggapi dan dipimpin manusia dengan tokenomik baru yang dirancang untuk menghargai interaksi positif dan mengekang tindakan negatif. Oke, mekanisme ini didukung oleh Pi cryptocurrency, memungkinkan pioner untuk mengkurasi konten secara mengkurasi itu ngebahas ya konten secara organik dan memoderasi perilaku, memberikan komunitas kami alat untuk mengelola lingkungan dengan cara yang terdesentralisasi. Oke, kita lanjut. PC Pi di balik Pi Research Forum. Nah, kita diajak biar tahu nih PC-nya core team apa gitu ya. Penerbuk membayangkan jejaring sosial Web3 di mana teknologi blockchain tidak hanya berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, penyimpanan dan distribusi aset digital, tetapi juga memberikan solusi melalui insentif dan disinsentif dan memungkinkan desain melalui cryptocurrency untuk menciptakan pengalaman internet berkualitas baru dengan konten yang lebih baik, keaslian, percakapan konstruktif, akuntabilitas, interaksi sosial online yang lebih sehat dan banyak lagi. Oke, itu PC-nya katanya dan belum selesai. Pi Research Forum hanyalah salah satu contoh awal dari inovasi jaringan Pi berdasarkan teknologi blockchain dan hipotesis kami tentang seperti apa interaksi sosial online generasi berikutnya atau Web3 ya. Pi Research Forum mengintegrasikan cryptocurrency dan token ke dalam inti mekanisme sosialnya untuk membantu memoderasi perilaku online secara otomatis dan dengan demikian mendukung anggota untuk membuat konten yang lebih baik, interaksi sosial dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam konteks forum publik. Oke, gue jujur aja ya, ini ingat ke Pinetbook loh. Ingat ke Pinetbook ya kan, waktu itu udah ada ya di Hackathon, cuman nggak tahu lah entah kenapa jadi malah Pi Research yang tampil gitu, bukan Pinetbook-nya. Nah itu rahasia yang belum diungkap oleh core team itu kan. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana forum Pi Research berbeda? Oke, Pi Research Forum bermaksud untuk memecahkan masalah jaringan sosial Web 2 populer saat ini menggunakan teknologi bertenaga blockchain untuk merancang masa depan pengalaman sosial Web 3. Penerbuk percaya bahwa jejaring sosial Web 3 yang sebenarnya tidak boleh hanya meniru produk jejaring sosial Web 2 dengan menyimpan sesuatu ke dalam blockchain. Sebaliknya, itu harus membuat kemajuan dan perbaikan pada kelemahan dari banyak jejaring sosial Web 2, seperti menyebarkan informasi yang salah dan informasi trolling, kekerasan internet, bener informasi yang berlebihan, rasio sinyal terus noise yang rendah, hasil informasi karena terlalu sering menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan lain. Waduh, gila.
Ini belum seberapa katanya ya. Jadi bener banget, web 2 itu lemah algoritma ya gitu, karena banyak mengandalkan mesin gitu kan, sehingga berita apa saja itu bisa masuk ya. Kita tahu jejaring sosial atau media sosial juga contohnya, aduh udah beleweran lah kalau kata sih. Nah di web 3 ini lebih banget, lebih banget ajib lah ya. Oke, kita lanjut dulu. Dalam pandangan jaringan Pi, ada 3 aspek utama di mana Web 3 mencoba untuk meningkatkan dan membedakan dirinya dari jejaring sosial Web 2. 1. Kepemilikan dan kedaulatan diri. 2. Distribusi dan desentralisasi. Dan 3. Interaksi dan pengalaman sosial yang lebih baik. Sementara sebagian besar proyek Web 3 membedakan dirinya dari Web 2 pada fase pertama, pada fase mungkinnya maksudnya, misalnya memungkinkan kepemilikan, penyimpanan, dan akses non-penahanan ke aset digital di blockchain. Dan beberapa membedakan dirinya pada fase apa ya, pada fase kedua, mendesentralisasikan distribusi sumber daya jaringan, seperti pengguna mampu memonetisasi sumber daya online yang mereka miliki. Asik bahasanya kok gitu. Jarang mungkin ya maksudnya, apakah ada banyak inovasi dalam ruang Web 3 di sesi ketiga, di mana teknologi blockchain dan cryptocurrency terintegrasi secara langsung, memecahkan kekurangan jaringan sosial arus utama dan pengalaman online. Oke, jarang katanya ya, bener banget sih, banyak masalah intinya di jejaring sosial yang Web 2 itu gitu. Nah, di sini dipecahkan ya sama Pi ini di Web 3-nya maksudnya. Oke, kita coba lanjut dulu. Pi Network telah menciptakan desain dan produk inovatif untuk membedakan dari Web 2 dalam ketiga aspek tersebut. Pi Network membahas 2 aspek. Pertama, kepemilikan dan distribusi melalui blockchain, dompet non penahanan, distribusi global Pi yang sangat luas ke lebih dari 45 juta anggota yang terlibat. Mekanisme penambangan meritokratisnya dan pengembangan lanjutannya dalam hal ini. Pada saat yang sama, jaringan Pi juga berinovasi dalam solusi berbasis blockchain untuk mencoba mengatasi aspek ketiga, meningkatkan interaksi dan pengalaman sosial. Forum riset dibangun berdasarkan visi Pi tentang bagaimana Web 3 seharusnya bekerja. Oke. Penelitian akademik sebelumnya tentang masalah jaringan sosial dan perilaku online, dan hipotesis kami sendiri tentang bagaimana blockchain dan mata uang kripto dapat mengurangi masalah tersebut di web lama. Wah, ini ada yang membuat sedikit tertahan gue di sini ya, yaitu salah satunya ada istilah perilaku online. Ingat banget dengan salah satu pendiri Pi Network, yaitu Dr. Cheng Diopan. Beliau ahli banget dalam artian itu meneliti tentang perilaku manusia ya mungkin karena dalam hal ini perilaku online gitu. Nah, makanya ini sepertinya gabungan lagi, yaitu antara Dr. Cheng dan Dr. Nicholas tentunya ya, dan barangkali ya disempurnakan atau dibantu dengan orang-orang yang lainnya gitu kan. Terus di sini ada yang membedakan. Nah, di sini ya ada yang membedakan dari Web 2. Karena apa? Di sini ada istilah penahanan ya, dompet non penahanan. Artinya kalau misalkan kita itu punya dompet, contoh ya, gue sih nggak tahu ini, barangkali paham gue ada salah, tolong diluruskan ya gitu atau keliru. Misalkan Facebook kita tahu bisa menghasilkan uang juga ya gitu kalau dialihkan ke mode profesional. Nah, dompet kita itu ditahan gitu kan, dan hanya bisa dicairkan dalam sebulan sekali misalnya kan, seperti itu. Tapi di sini kita yang punya dompet, kita yang ngatur
ya bebas ya, itu maksudnya non penahanan. Oke, kita bisa lanjut. Signifikansi apa itu? Signifikansi inovasi generasi berikutnya dari pengalaman sosial. Pentingnya interaksi sosial kita secara online tidak dapat dilebih-lebihkan karena dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan lebih dari separuh populasi dunia menggunakan media sosial, cara kita berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun hubungan telah berubah secara signifikan. Yes, seiring ketergantungan kami pada platform ini tumbuh menjadi penting untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang menghambat pengalaman online kami. Oke. Jadi melihat ke banyak permasalahan ya di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah menyaksikan konsekuensi negatif dari perilaku online yang tidak terbatas. Betul, seperti berkembangnya misinformasi, cyberbullying ya gitu, terus dan erosi wacana sipil. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga kena mental ya intinya, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi masyarakat kita. Waduh, kecanduan bocil-bocil itu apalagi. Oke, dengan merevolusi interaksi sosial secara online, Planet Blog bertujuan untuk mendorong lingkungan digital yang lebih sehat dan lebih bertanggung jawab, di mana orang dapat terlibat dalam pertukaran yang bermakna, mendapatkan informasi yang baik, dan memiliki dampak positif pada komunitas global. Selain itu, menciptakan pengalaman online yang lebih inklusif dan konstruktif juga berpotensi mendorong inovasi dan kolaborasi. Wah, gila ini. Menemukan kembali interaksi sosial kita secara online bukan hanya masalah meningkatkan pengalaman pengguna, tapi juga mengatasi masalah sosial yang lebih luas dan membuka apa itu sebentar, dan membuka potensi penuh dunia digital. Ini asli, jujur ya, gua sering banget menyalutkan lah ya, karena emang ini mutakhir banget apa yang ditemukan oleh Kortim. Penemuannya itu gila. Jadi sepertinya kalau gua tafsirkan dari pembahasan Kortim di sini, Kortim tetap ingin kita berkomunikasi sebagaimana dahulu kala di dalam dunia nyata yang damai, tentram, aman, nggak ada bully ya, nggak ada ejek-ejekan, nggak ada misinformasi, hoax, tek-tek bengek. Gila ini. Mudah-mudahan ini energi positif banget yang ingin dialirkan oleh Kortim ya. Aduh, ini jujur gue luar biasa. Oke, kita lanjut. Dengan Planet Forum sebagai upaya pertamanya, Planet Blog berusaha meletakkan dasar untuk lanskap online yang lebih bertanggung jawab, kolaboratif, dan sejahtera. Tempat pengguna dapat berkembang dan memberikan dampak yang berarti bagi dunia di sekitar mereka. Ini jelas banget. Oke, bermakna, berarti bagi dunia. Ini sangat, mudah-mudahan ya ini benar-benar terjadi ya untuk masa depan, entah anak cucu kita atau siapa ke depannya bisa merasakan kembalinya energi positif dan bisa diminimalisir lah kejahatan online seperti itu. Oke. Desain Forum Planet. Kami sangat senang para perintis menjelajahi Planet Forum secara mendalam dengan mencobanya di aplikasi. Tetapi pertama-tama kami ingin berbagi sekilas tentang desain tingkat tingginya. Salah satu komponen inovatif tokenomik di Planet Forum adalah desain mekanisme biayanya. Planet Forum menggunakan biaya sebagai kendaraan untuk menegakkan
akuntabilitas dan meningkatkan keaslian dalam jaringan sosial yang terdesentralisasi, yang biasanya berlawanan dengan intuisi karena sebagian besar jejaring sosial menginginkan pembuatan atau interaksi konten sosial selancar mungkin. Meskipun mekanisme seperti itu sulit diterapkan dalam aplikasi sosial web 2 yang ada, mudah dilakukan di jaringan Pi. Oh iya, dengan jutaan individu yang mendukung kripto. Bener banget ya, karena udah banyak komunitas. Di web 3 tuh susah kalau misalkan kita tuh ingin ngegas informasi, ngegas konten dengan kita berbayar. Tapi kalau di Pi, karena kita punya komunitas besar itu, jadi ya kita untuk naikin rating postingan kita bayar ya kan, karena dari gratisan ya. Mungkin seperti itu bisa ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Ini sulit diterapkan dalam aplikasi sosial web 2 yang ada, mudah dilakukan di jaringan Pi dengan jutaan individu yang mendukung kripto. Token dalam aplikasi yang dapat dibeli dengan Pi cryptocurrency di Pi mainnet diperlukan untuk melakukan hampir semua hal. Catat itu ya di Paiset Forum, seperti memposting, membalas, berinteraksi, dan mempromosikan konten. Dengan demikian, integrasi Pi telah dibangun ke dalam aplikasi untuk memfasilitasi mekanisme biaya yang memicu aktivitas di Paiset Forum. Oke, jadi mau tidak mau memang harus menggunakan Pi ya. Itu gua nggak, ntar ada di sana hitung-hitungannya lah ya. Tantangan dalam desain seperti itu juga terletak pada sejauh mana mekanisme biaya tersebut berdampak pada perilaku sosial, yaitu mekanisme biaya dimaksudkan untuk pertanggungjawaban orang yang menjadi lebih otentik. Iya. Jadi kalau emang istilah kata kita mau macem-macem lah ya atau ingin trending topik, ya harus berani beli tokennya itu menggunakan Pi ya. Mau tren apa itu, postingan semacam apapun ya, semakin itu kita seharusnya gini, kalau misalkan ada ya itu dinaikin lagi sama pioner yang lain, misalkan dikasih super thanks lah kalau misalkan kayak di YouTube gitu, jadi ratingnya naik lagi. Nggak tahu nih di Pi bisa seperti itu tidak, atau hanya individu itu sendiri yang bisa menaikkan rating postingannya ya, atau kontennya. Kita coba baca terus aja dulu ya. Sementara tidak menghambat komunikasi, pertukaran gagasan yang konstruktif, dan pembuatan konten yang baik. Tantangan ini dimitigasi oleh suara terdesentralisasi dan aksi kerumunan dalam desainnya yang menghargai konten atau perilaku yang baik melalui kombinasi tip dan biaya. Rancangan Paiset Forum memanfaatkan biaya dan penghargaan, disinsentif dan insentif, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ampun dah bahasanya, dan mencapai keseimbangan di antara semua untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan interaksi sosial online. Oke, kita lanjut. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di Paiset Forum, yang bisa diakses di browser untuk untuk tindakan yang memerlukan token dalam aplikasi. Anda perlu membeli token menggunakan mata uang kripto Pi Anda di Pi Mainnet atau main jaringan ya, atau main network. Apa berikutnya? Jalan menuju inovasi jarang berupa gratis. Asik. Lurus, itu membutuhkan iterasi, perbaikan, dan terkadang menolak dan mendefinisikan ulang hipotesis kita. Paiset Forum hanyalah salah satu contoh awal dari inovasi jaringan Pi web baru. Menyatukan teori dan praktik, dan akan terus berkembang saat kita belajar lebih banyak dari penggunaannya oleh jutaan pioner.
Forum Pairset adalah bukti lain dari komitmen jaringan Pi. Oke, untuk sebentar kita geser dulu. Forum Pairset adalah bukti lain dari komitmen jaringan Pi untuk mengembangkan aplikasi yang berfokus pada utilitas, di mana teknologi blockchain dan mata uang kripto digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan manusia yang nyata, menciptakan inovasi yang menangani masalah sosial yang lebih besar, dan memfasilitasi hubungan manusia yang berarti di seluruh dunia. Wah, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam membentuk masa depan kehidupan sosial online kami, memanfaatkan kekuatan blockchain dan Pi cryptocurrency. Wah, gila. Ini jelas banget ya dikatakan bahwasanya Pairset ini benar-benar inovatif banget, menciptakan menangani masalah sosial yang lebih besar dan memfasilitasi hubungan manusia yang berarti di seluruh dunia. Jadi ini menyelesaikan kebutuhan manusia dalam artian kita butuh interaksi gitu kan, tapi yang sehat, yang aman, sejahtera gitu kan gitu. Nah, dengan Pi ini gitu kan, karena kan yang lain tidak berbayar, tapi kalau bagi komunitas yang sudah jutaan ini bisa gitu, jadi nggak ada yang macam-macam lah, sepertinya seperti itu, kayak kriminalitas, kejahatan, karena apa? Ada KYC-nya gitu ya, ada KYC, jadi nggak bisa macam-macam. Dan di Facebook saja yang sebebas-bebas itu, contoh ya kayak di YouTube, Facebook itu ada pedoman keamanannya, apalagi ini yang sudah jelas ada KYC ya, atau kenali pelanggan Anda. Ini benar-benar mudah-mudahan ini hanya baru contoh kata Kortim ya. Ini contoh awal dari inovasi Web 3. Kita diminta untuk merasakan supaya bisa menikmati Web 3. Oke. Nah, terus kalau kita masuk ke kolom yang Pi browser itu, kita akan diarahkan ke sini. Yes. Kita baca dulu ya, install dan masuk ke Pi browser. Pi browser adalah aplikasi bla 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 itu ya, masuk ke Pi browser. Nah, kita masuk. Oke. Jika tombol di atas tidak berfungsi, coba gunakan tombol alternatif di bawah ini, pastikan Anda telah menginstal Pi browser. Nah, kita yang udah punya Pi browser masuk ke Pi browser itu ya, yang warna ungu. Oke. Ungu dan katanya itu putih ya. Tuh. Ungu pokoknya. Kita masuk, nanti kita akan dibawa ke sini. Terus klik, gua pakai Chrome. Oke. Nah, apa tuh lamanku? Gua nggak tahu ada yang seperti itu. Ini apa sih? Penasaran juga gua. Ini mungkin sekelebatan bang. Oh, ini gua kemarin bekas searching puisi. Kirain apa? Masuk ke browser terus dialihkan langsung masuk ke sini ya. Oke. Nah, di situ gue juga baru ngeliat nih, ada bener-bener baru ya Pairset di situ ya, ada yang baru. Nah, yaudah kita langsung OTW saja masuk ke Pairset itu. Nah, terus kita akan dibawa ke sini tutorial ya. Masuk nih udah hampir setengah jam, nggak apa-apa lah, karena gua mau bahasnya nggak tanggung-tanggung. Gua nggak usah kaget buat yang baru gabung ya gitu, karena Mang Adun tuh nggak tanggung-tanggung kalau ngebahas, ada yang sampai 2 jam kalau nggak salah. Gua enjoy aja, santai aja buat yang mau ya. Oke, kita akan masuk ke tutorialnya. Di sini kita klik allow ya di situ. Oke, itu kan udah persetujuan, auto take faktor juga, kode sandi, nama, pokoknya seperti itulah. Kita masuk klik allow itu. Nah, baru kita bisa masuk di sini. Oke. Nah, karena ini ada 3 titik yang bacaan skip juga situ, gue coba terjemahkan satu persatu ya. Biar kita semua paham, yang nggak ngerti bahasa Inggris jadi bisa ngerti. Kayak gue kan nggak ngerti bahasa Inggris, gak apa-apa. Gue yakin di antara pionir juga banyak ya yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi di channel Mang Adun nih banyaknya untuk belajar. Isi suara Anda dengan kripto. Oh
Oh iya, jadi kita kalau mau memposting ya pakai Pi ya. Posting konten menggunakan ekonomi kripto untuk memperkuat postingan yang lebih baik dan trending. Nah, kalau mau naik terus gitu kan, postingan kita gaskeun terus itu. Tuh api unggun. Jadi semakin api unggun tuh kan kalau gua tafsirkan tuh tempatnya berkumpul ya. Tempatnya berkumpul gitu loh. Jadi semakin besar api unggun itu akan semakin menghangatkan dan menyelamatkan kita dari binatang buas, atau ya intinya tempat kumpul ngobrol santai seperti itu ya. Oke, nah itu yang pertama. Oke, kita masuk ke yang kedua. Kita artikan lagi karena gua nggak ngerti bahasa Inggris. Terjemah lagi. Di sini Fire katanya meningkatkan postingan yang lebih baik dan trendy. Penulis dan pemirsa menyumbangkan. Nah, bener kan, ada kan kata gua gini. Penulis dan pemirsa menyumbangkan api ke postingan menggunakan token yang mereka beli dengan Pi. Jadi bukan hanya kita saja nih yang bisa ngegas atau naikin rate postingan, tapi pemirsa atau yang ngelihat postingan kita atau konten kita juga bisa bawa postingan kita tuh jadi trending topik ya. Jadi semakin tinggi apinya gitu, semakin besar apinya. Wah, keren kalau kayak gitu. Jadi tidak mengandalkan kita saja. Jadi kalau misalkan ada yang setuju nih, wah ini kontennya keren nih, bagus, ini harus dinaikkan nih, misalkan tentang open mainnet ya kan. Ya udah gaskan terus aja tuh open mainnet, nanti juga core team ngelihat. Siapa tahu kan gitu, jadinya cepet-cepet deh. Oke, kita masuk di sini yang ketiga dari titik skip itu. Belum diterjemahkan, terjemahkan dulu. Oke, ini dia terjemahannya. Dapatkan token untuk konten populer. Terima sebagian dari token yang dihabiskan pemirsa untuk postingan Anda. Nah, jadi kita bisa dapat bonus token. Di sini dikatakan sebagian. Jadi kalau misalkan ada pemirsa yang ngegas ke atau nyumbang api ya kan ke konten kita, ke postingan kita. Misalkan ada pemirsa nih yang sampai nyumbang 500 ya misalkan, atau 1000 lah genapnya, 1000 token itu buat naikin postingan kita atau konten kita. Nah 500-nya itu buat kita. Wah keren ini, keren. Terus manusia nyata lagi kan. Oke, kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Ada apa itu, kita terjemahkan lagi. Di situ katakan halo padaku Raja Api. Anjir, Raja Api sih. Api berkurang di postingan lama, memungkinkan yang baru bersinar gitu katanya. Jadi kalau misalkan kita sudah postingan udah lama nih gitu, itu apinya bisa berkurang katanya. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Untuk kita banyak tuh yang udah masuk, yang udah nyoba-nyoba ya. Gue cuman baru tutorial aja nih. Nggak apa-apa lah, demi yang lain biar pada tahu ya. Tadi siapa, Mas Bro Jep itu yang mesen request ya. Terus ini, nah ini yang tadi bukannya menambahkan api. Nah di sini menambahkan api, mempertahankan relevansi postingan dan memberi tip kepada penulis dengan token. Nah jadi kalau misalkan itu tuh ada tipnya kepada penulis atau kita ya yang buat postingan gitu. Oke, banyak tuh, ada yang dari Cina ya kan. Kita lanjut yang ketiga ya. Nah, kita lanjut terus kita terjemahkan lagi apa artinya. Token diberikan sebagai tip kepada penulis, tidak kadaluarsa, tidak seperti api. Nah, berarti kalau token yang masuk ke postingan atau konten kita nih gitu, itu nggak kadaluarsa seperti api. Jadi kalau misalkan tokennya itu kalau dari pemirsa masuk ke
konten kita gitu itu bisa berupa api ya. Tapi kalau misalkan masuk ke kita atau ke dompet lah misalkan ya, masuk ke kita yang sebagiannya itu nggak kadaluarsa gitu loh, karena udah disisihkan mungkin ya, seperti itu. Nggak seperti api yang membara di postingannya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat itu banyak banget yang dari Cina juga, tapi gue sempat ngelihat yang dari GCP Konsensus dari Indonesia ada juga ya. Tadi gue sempat Bank Amerika, terus mana lagi nih? Ini cuman sekilas saja. Gua yang lain tadi di Twitter udah banyak banget yang apa namanya ya. Nah ini contoh, gue masukkan tadi di home ya kan, tuh di home di bawah pojok kiri bawah ya, itu ada home. Nah di situ, terus gue coba masuk ke channels ya, atau channel-channel. Nah yang lain ini kan pada bikin channel hot ya kan, yang itu tes itu dites ya, berarti lagi pada ngetes kayaknya. Terus Pineapple Prancis banyak itu, Saigon Ham lu bahasanya kayaknya dari Cina ya banyaknya ya. Terus ada Pineapple Vietnam juga hadir, Korea juga, Korea. Terus Open Mainnet Solusi tuh Global Network. Wah ada Budas, kirain gue Badas. Oke, kita bisa lihat-lihat dulu ya. Turki juga Web3 ada masuk. Terus Solar kita cuman sedikit saja lah. Kita langsung masuk di itu tuh ya, apa sih namanya, post. Nah kita kalau misalkan mau ngepost ya tinggal klik di situ, ada post ya yang seperti tanda plus itu. Kita akan dibawa ke sini kalau post itu ya. Terus ya seperti biasa gue coba artikan lagi, terjemahkan ya biar kita paham maksudnya. Di situ buat postingan baru, pilih saluran. Nah, cari daftar saluran. Oh, hashtag ya, channel itu hashtagnya tuh, hashtag. Jadi kita mau menginformasikan hashtag yang mana nih gitu. Oke. Channel tuh hashtag gitu, tanda pagar ya. Oke, nah terus kalau udah kita buat, terus ada di situ My Tokens. Nah, di sini ada token ya, token kita ini 1 Pi 100. Nah, kan seperti gue bilang tadi di sini ada definisi atau kalkulasi hitung-hitungannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau 100 token itu 1 Pi, terus 1000 token itu 10 Pi, dan 10.000 token itu 100 Pi. Oke. Kita lalu ke profil, kayaknya enggak, kita malah nerjemahin dulu ya. Itu udah bisa lah ya, kalau terjemahnya udah sempat baca tadi. Oke. Terus kita ke profil. Di profil kita ada apa ini, sempat gua terjemahin enggak ya? Kita cek dulu. Oh ya, tenang, gua terjemahin juga. Rajin banget gua ya, gak apa-apa demi pioner. Oke, demi semuanya ya, apalagi demi yang request tuh tadi. Di situ api. Nah, di situ api diterima dalam 24 jam terakhir. Nah, semua tip diterima, postingan saya. Aduh, keren keseimbangan. Terus Anda belum memposting apapun ya, gue belum. Anda dapat membuat postingan baru dengan menekan tombol postingan dan navigasi di bawah yang tadi itu ya. Oke, jelas ya. Terus kita gue mana nih tadi ngeklik itu tuh yang tanda tanya di pojok kanan bawah ya. Ini tutorial lengkap banget. Oke, tutorial lengkap banget, belajar sama-sama ya. Barangkali ada yang mau coba. Nah, kita dibawa ke sini. Kita lihat di situ ada what is pokoknya seperti itu. Kita satu-satu ya, satu-satu terjemahkan artinya. Oke.
Terus ada paksa atau yang biasa ditanyakan ya. Kita masuk kolom situ, kalau ada mau baca-baca silakan. Terus apa tujuan Persis Forum? Apa itu API? Ya, apa itu token? Berapa lama API bertahan? Terus belajar lagi juga ada. Kalau yang ini lengkap banget ya. Oke, nah terus kita di what is the apa itu forum ya, API Unggun itu. Kita coba baca sama-sama. Apa tujuan Persis Forum? Persis Forum adalah aplikasi jaring sosial web 3 berkemampuan kripto. Ini mengintegrasikan cryptocurrency dan token ke dalam inti dari mekanisme sosialnya untuk membantu memodernisasi perilaku online secara otomatis dan membuat konten, interaksi sosial dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke. Terus apa itu API ya? Yang kedua itu coba kita lihat. Nah, gua kembali dulu. Masuk nggak? Sebentar ya. Diterjemahkan lagi. Apa itu API? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, apa itu API? API adalah ukuran seberapa panas atau trending sebuah postingan. Nah, sebentar. Oke. API berkurang di postingan lama dari waktu ke waktu. Oh ya, jadi kalau kita postingannya udah lama itu terus berkurang ya, memungkinkan yang baru mulai menjadi tren. Agar postingan tetap panas, Anda dapat menggunakan token untuk menambahkan API ke dalamnya. Oke gitu ya. Berarti kalau misalkan kita postingannya mau tinggi terus atau lagi kita rasa nih ini lagi penting nih urusan KYC gitu kan, urusan migrasi misalkan, ya kita gas terus pakai API itu ya. Dan API itu dibelinya pakai token yang pakai Pi ya. Oke, kita terus lanjut di where are token ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kita lanjut. Apa? Oh, ini kok. Oh, itu dia. Apa itu token ya? Token adalah mata uang dari aplikasi ini. Anda dapat membeli 100 token dengan 1 Pi. Kemungkinan di masa mendatang token dapat ditukar kembali ke Pi. Oke ya. Catat itu. Tetapi ini belum pasti. Katanya Anda perlu menggunakan token untuk membuat postingan, saluran dan komentar serta menambahkan API ke postingan yang ada. Anda juga menerima token gratis sebagai tips saat postingan Anda menjadi populer. Wah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada yang menarik di sini. Katanya kemungkinan di masa mendatang token dapat ditukarkan kembali ke Pi. Jadi ini keren ini. Jadi kalau misalkan kita punya token banyak dari, ya anggap aja kita modal gitu kan. Modal ini buat sekaligus pembahasan ya. Modal misalkan kita belanja 10 Pi, kita beli ya token jedes, dapat berapa tadi? Dapat 100 token ya, 10 Pi itu. Nah, dari itu kita buat postingan. Kalau misalkan postingan kita itu naik terus karena dipush sama orang ya, terus dikasih API, akhirnya kita banyak tuh gitu kan punya yang namanya token. Nah, kalau misalkan token kita sudah ribuan atau ratusan ribu bahkan jutaan, nah itu bisa ditukar lagi ke Pi. Lalu berapa jumlah Pi yang akan kita dapat misalkan per 10 atau per 100 token gitu. Itu belum diinformasikan ya. Karena untuk pembelanjaan token itu sendiri tadi 1 Pi itu 10 token. Kalau nggak salah seperti itu ya. Atau 100 token ya. Gua tadi lupa, ntar bisa dicek lagi lah ya. Oke. Intinya seperti itu, bisa ditukar lagi ke Pi katanya, tapi belum bisa dipastikan ya. Mungkin seperti ini. Kalau misalkan mau dipastikan, kayak sepertinya nih core team ingin melihat seberapa loyal, seberapa aktif kontribusi pioner di dalam aplikasi ini misalkan kan gitu. Ini kita kan ngobrolin aplikasi Fireside ini ya. Kalau misalkan komoditas atau komunitasnya udah rame, udah banyak, bisa diputarkan lagi gitu loh, dari token ke Pi, dari Pi ke token. Nah, itu untuk masa depan sepertinya bisa ya. Jadi core team juga ngelihat-lihat ya. Oke.
ngelihat-lihat apa disebutnya itu, hasil, ngelihat hasil dari awal-awalan. Ini kan masih awalan lah ya gitu. Jadi kalau misalkan, sorry tadi ke pencet. Ini kita lanjut ya. Tadi token udah, terus kita masuk ke berapa lama api bertahan. Nah, masuk ke situ kita. Oke, sebentar kita ini dulu ya, terjemahkan. Semoga bisa dipahami loh ya. Nah, ini dia. Kita terjemahkan. Berapa lama api bertahan? Api pada pos populer dapat dipertahankan tanpa batas waktu selama individu terus memberikan api pada post tersebut, pada postingan tersebut ya. Namun setiap kali api ditambahkan ke sebuah post, jumlah api tertentu itu akan kadaluarsa setelah 24 jam. Oh, jadi di sini dikatakan jumlah api tersebut itu ya, atau jumlah api tertentu. Jadi begini, kalau misalkan gua ngepush nih, misalkan gua atau misalkan banyak lah ya, Mas Bro Sony, Pak Winarko yang biasa stay channel mengadu nih, misalkan nih Mbak Dinda, semua misalkan ada 10 orang nih dalam waktu yang bersamaan. Makanya di sini dikatakan jumlah api tertentu ya. Dalam misalkan satu waktu yang bersamaan ada 10 orang push. Nah, jam 1 siang misalkan. Nah, dalam jangka 24 jam nanti itu api itu akan kadaluarsa ya, gitu. Dan tapi yang lainnya belum, karena belum 24 jam. Seperti itu ya. Oke. Terus apalagi pelajari lebih lanjut, sempat gue buka nggak ya? Kita lihat. Oh, nggak ada sudah. Oke, udah semua sepertinya. Ini apa ini? Sebentar. Oh, ini ada di sini, di mana ya? Sebentar. Ini gua ngeklik mana ini? Balance tanda tanya atau mana nih? Tampilnya seperti ini. Lupa gua. Harusnya ada titik 3 di atas atau mana ya? Atau tanda tanya. Sebentar kita coba diterjemahin lagi nih. Gue bingung sendiri karena ini ribet banget jujur. Kita lihat ya. Oh, persetujuan aplikasi pihak ketiga. Terus program adalah aplikasi pihak ketiga di Pi. Anda telah menyetujui Pi untuk membagikan milik Anda. Autentikasi Anda di aplikasi ini dengan Pi, akun nama pengguna bla 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 bla, pengguna Pi, peran komunitas Pi, misalnya moderator jaringan. Pi tidak menyimpan data apapun yang tidak terkait dengan Pi yang Anda putuskan untuk dibagikan dengan aplikasi pihak ketiga manapun, misalkan lokasi. Berikut ini tautan kebijakan privasi dan ketentuan dari layanan aplikasi ini diatur oleh pengembangan ini. Kebijakan privasi, tautan, ketentuan layanan belum tersedia. Sebelum melanjutkan dengan persetujuan Anda untuk berbagi data dan informasi pribadi dengan aplikasi pihak ketiga ini, Pi Network merekomendasikan Anda untuk meninjau kebijakan privasi dan ketentuan layanan mereka. Oke. Ini yang jadi pertanyaan gue tadi, ngeklik mana ya? Sebentar, ada nggak ya? Terus itu ada apa bawahnya? Membubarkan. Membubarkan. Nah, sepertinya ini kalau misalkan kita mau stop atau mungkin ya dari aplikasi itu, kita ada istilah di situ membubarkan. Kayaknya gua di sini tadi sempat melihat, ngeklik mana ya, ada sentuhan jari gua yang terlihat nggak di situ? Apa gua ngeklik balance ya? Apa gua ngeklik tanda tanya itu? Kan bukan ya kalau yang tanda tanya itu. Oke, atau gue pas mau keluar nih, nggak tahu lah, gue lupa ya. Oke, ini yang jelas kesimpulannya udah jelas banget semuanya ya, bahwasanya Parshad ini sebuah jejaring sosial berbasis web 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena core team ingin memenuhi kebutuhan ya setiap atau individu itu sendiri tentang bagaimana akses
secara online yang lebih aman dan nyaman gitu. Terus lagi kita dibawa ke masuk tutorial ya. Udah tadi gua bahas tutorialnya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini udah hampir 1 jam. Kalau sama Mang Adun mah santai aja. Kalau buat yang mau ya silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau soal tutorial nih harusnya apa ya, mau, karena apa, untuk pengetahuan ya, untuk belajar bersama. Oke, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Buat yang udah like, comment, subscribe juga terima kasih banyak. Jadi algoritma YouTube itu jadi lebih banyak merekomendasikan video, dan jika sekiranya bermanfaat ya jadi manfaat juga gitu ke yang lainnya ya, sama-sama memberikan manfaat. Oke, dan ini thank you khusus buat Mas Bro Zep Kaliandra ya. Oke, yang udah request, dan emang bakal gua bahas sih, cuman karena beliau minta lebih detail mungkin seperti itu. Dan oke, ini sudah gua buatkan ya. Sorry kalau misalkan ada banyak kekurangan dari channel Mang Adun ya, harap maklum karena gua amatir sebenarnya. Cuman ya gak ada salahnya kita belajar ya. Oke, seperti biasa, kalau mau yang komentar-komentar aja ya, ngobrol-ngobrol. Kalau ada gua salah tafsir mohon diluruskan, seperti itu. Semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun semoga diberikan kesehatan selalu ya, kesehatan yang umur, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, diberikan kelancaran milik rezekinya ya, amin amin amin. Thank you. Nanti gue lanjut lagi di informasi Pi Network yang lainnya. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.